Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umul Iza Nafisa dengan NIM 24060711030 membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Johan Erika Wahyu Prakasa Mkom. Materi pertama yaitu konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain seperti printer, router, atau server yang saling terhubung untuk saling bertukar data, sumber daya, dan informasi. Yang artinya komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi, berbagi file, berbagi koneksi internet, dan bahkan menggunakan satu printer secara bersama. Nah, tujuannya itu untuk berbagi sumber daya, misalnya seperti file, printer, dan juga koneksi internet. Tujuan berikutnya yaitu mempermudah komunikasi antar pengguna seperti melalui email atau chat di jaringan lokal. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karena semua bisa saling terhubung dan bertukar data tanpa harus manual. Konsep dasar komunikasi itu komunikasi akan terjadi jika ada pengirim informasi, penerima informasi, alat komunikasi, media komunikasi, dan juga informasi yang dikirimkan. Kalau diibaratkan dengan manusia, mulut itu akan menjadi transmitter atau pengirim data. Telinga menjadi receiver atau penerima data, dan juga media komunikasinya adalah udara. Sama halnya seperti di komputer. LAN card itu adalah alat komunikasinya. Kabel atau sinyal WiFi itu adalah media komunikasi yang mengantarkan data. Di sini juga ada mode dan aturan komunikasi. Ketika banyak komputer berkomunikasi secara bersamaan, itu dibutuhkan aturan supaya data itu tidak bertabrakan atau hilang di tengah jalan. Aturan ini disebut protokol komunikasi. Nah, protokol ini yang menentukan bagaimana komputer itu mengirim, menerima, dan menanggapi data. Tanpa adanya aturan ini, data itu bisa salah arah, tabrakan, atau tidak sampai ke tujuan. Contohnya seperti di lalu lintas. Kalau tidak ada lampu merah dan juga rambu-rambu, semua kendaraan itu bisa tabrakan. Selain protokol, ada juga topologi jaringan. Ini adalah bentuk penerapan dari aturan komunikasi karena menentukan bagaimana komputer itu terhubung secara fisik ataupun secara logis. Topologi jaringan komputer itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini dua komputer yang dihubungkan secara langsung menggunakan kabel UTP dengan tipe crossover. Nah, data yang dikirim dari transmitter atau komputer pertama ke receiver komputer kedua. Dan juga sebaliknya. Topologi ini paling sederhana dan cocok untuk latihan dasar atau koneksi kecil. Ada beberapa tipe juga, ada simplex, duplex, atau half duplex. Seperti yang ada di gambar di PPT. Nah, jenis ini adalah jenis mode pengiriman informasinya. Yang simplex itu adalah satu arah. Kalau half duplex itu dua arah. Nah, kalau full duplex itu
saling memberi timbal balik dari klien ke server, server ke klien, begitu. Selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini bentuknya seperti cincin, memutar. Setiap komputer itu akan terhubung ke komputer berikutnya sampai kembali ke yang pertama. Dan sistem ini menggunakan sistem token seperti izin untuk mengirim data secara bergantian. Tapi di sini kalau satu komputer rusak, seluruh jaringan itu bisa ikut lumpuh. Nah, yang berikutnya yaitu bus. Topologi bus ini menggunakan kabel koaksial sebagai jalur utamanya. Dari semua komputer ini terhubung pada satu kabel melalui T-konektor. Dan di kedua ujungnya dipasangkan terminator untuk mencegah pantulan sinyal. Tapi di sini kelemahannya sama, akan mudah terjadi collision atau tabrakan data. Yang selanjutnya yaitu topologi star. Ini adalah topologi yang paling banyak digunakan saat ini. Semua komputer itu akan terhubung ke hub atau switch yang ada di tengah atau pusat penghubungnya. Nah, jika satu komputer rusak, jaringan lainnya tetap aman, tetap berjalan. Tapi beda lagi jika hub atau switch-nya, pusat penghubungnya itu yang rusak. Itu akan mematikan seluruh jaringan. Dan hub sama switch ini akan bisa mentransfer data secara bersamaan walaupun data itu banyak. Baik, yang selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree ini adalah gabungan dari topologi star dan bus. Ini memiliki jalur utama yang disebut backbone untuk menghubungkan beberapa jaringan star. Nah, ini mudah dikembangkan, tapi kalau backbone-nya rusak, semua koneksi itu bisa terganggu. Nah, yang berikutnya yaitu mesh. Mesh ini setiap perangkat itu terhubung langsung ke perangkat lain. Nah, kelebihannya itu sangat kuat dan koneksinya itu cepat, tapi sulit diterapkan di jaringan yang besar karena membutuhkan banyak kabel dan bisa menimbulkan broadcast storm atau lalu lintas data yang berlebihan. Materi berikutnya yaitu protokol standar jaringan komputer. Seperti yang saya sebutkan tadi, protokol itu adalah aturan standar yang digunakan agar perangkat itu bisa saling berkomunikasi dan tidak bertabrakan. Nah, jika tidak ada protokol itu, komputer nggak akan tahu cara membaca data dari komputer lain. Di sini ada protokol dasar, 3 protokol dasar. Yang pertama yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Ini memiliki fitur error correction, jadi lebih reliable, tapi agak lambat karena harus memastikan semua data sampai dengan urutan yang benar. Biasanya digunakan untuk web dan pengiriman file. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Ini lebih cepat karena tidak mengecek kesalahan data, tapi tidak ada jaminan kalau data itu sampai. Biasanya digunakan untuk video streaming, DNS request, dan response, gitu. Yang terakhir yaitu ICMP, Internet Control Message Protocol. Ini digunakan untuk tes koneksi jaringan. Misalnya ketika kita mengetik
pingoogle.com. Nah, itu untuk mengecek koneksi internet. Nah, di sini juga ada protokol penting lainnya. Yang pertama, TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah gabungan dari dua protokol utama, TCP dan IP. TCP untuk mengatur pengiriman data, sedangkan IP mengatur alamat tujuan. Ini adalah dasar dari komunikasi internet saat ini. Nah, TCP/IP memiliki layer-layer, bisa dibandingkan dengan OSI model. Nanti ada materi yang saya jelaskan mengenai OSI model. Nah, singkatnya di sini perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model ini adalah TCP/IP ini lebih ringkas. Bisa dilihat di PPT. OSI model ada application, presentation, session. Itu di TCP/IP menjadi satu, menjadi application. Ada di OSI ada transport. Sedangkan di TCP/IP sama transport. Di OSI model ada network. Di TCP/IP ada internet. Di OSI model ada data link dan fisikal, ada dua layer. Tapi di TCP/IP diringkas menjadi network access. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah DNS, Domain Name System. Fungsinya di sini adalah mengubah nama domain menjadi alamat IP. Di sini menggunakan protokol UDP pada port 53. Ada 3 hierarki domain. Ada top level domain yaitu .com, .net, dan .edu. Ada second level domain, ada yaitu uin-malang.ac.id. Nah, .ac.id itu adalah second level domainnya. Ada third level domain, itu adalah e-learning.uin-malang.ac.id. e-learning.ac.id itu adalah third level domain. Selengkapnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di PPT bisa dilihat di gambar yang pertama. Nah, di situ ada klien. Klien itu akan mengirimkan seperti ke ISP, DNS server ke ISP-nya. Klien akan mengirimkan, saya akan mengunjungi web www.bla-bla-bla. Nah, ISP ini akan mengirimkan ke root untuk meminta domainnya. Nah, setelah root mengirimkan domainnya, itu berbentuk angka karena komputer akan bisa mengetikkannya itu hanya dengan angka. Nah, dari domain itu, setelah server mendapatkan domainnya, server akan mengirimkan ke klien. Dan klien akan memanggil domain itu. Dan terbukalah web tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu URI, URL, dan juga URN. URI itu Uniform Research Identifier. Itu adalah identitas unik dari sumber di internet. URL Uniform Research Locator adalah alamat lengkap tempat sumber itu berada. Dan yang terakhir ada URN Uniform Research Name. Ini hanya nama sumber tanpa lokasinya. Di sini ada contoh https google.com/page name. URN itu adalah
page name-nya. Page name. Nah, URI itu dari google.com sampai page name. Sedangkan yang URL itu adalah dari awal sampai akhir, HTTPS sampai page name, alamat lengkapnya. Itu yang selanjutnya adalah DHCP. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini adalah protokol yang memberikan alamat IP secara otomatis ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Di sini membutuhkan IP address, subnet, gateway, dan juga DNS. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Discover itu dari klien ke server. Klien meminta ke server. Nah, dari situ server akan menawarkan IP yang tersedia ke klien. Nah, lalu klien akan mengirimkan request-nya atau meminta IP yang ditawarkan server tadi. Nah, dari situ server akan mengkonfirmasi dan memberikan IP resmi ke klien. Nah, dari situ laptop akan bisa langsung akses ke internet tersebut. Nah, berikutnya yaitu HTTP dan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini digunakan untuk komunikasi antara browser dan juga web server. Nah, jika HTTP itu mengirim data yang biasa, itu tidak aman. Nah, jadi ada versi amannya yaitu HTTPS karena ada SSL, TLS encryption-nya. Nah, jadi data yang dikirim itu akan terenkripsi. Berikutnya ada FTP, File Transfer Protocol. Ini untuk mengirim data dan juga menerima antara komputer dengan server. Tapi FTP ini tidak aman untuk teks biasa. Jadi ada versi amannya seperti SFTP atau FTPS, sama dengan HTTP tadi. Ada versi amannya. Berikutnya yaitu email protokol. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, Internet Message Access Protocol. Ini membaca email secara langsung dari server tanpa menghapusnya. Yang kedua ada POP3, Post Office Protocol 3. Ini digunakan untuk mengunduh email dan menghapusnya dari server. Yang terakhir ada SMTP. Ini Simple Mail Transfer Protocol. Ini untuk mengirim email ke server. Jadi yang terakhir ini hanya mengirim. Nah, yang selanjutnya protokol yang terakhir yaitu SNMP, Simple Network Management Protocol. Ini digunakan untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan seperti router atau switch dengan remote. Materi berikutnya yaitu OSI model dan TCP/IP layer. OSI model ini adalah kerangka teori yang menjelaskan bagaimana data itu dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui 7 lapisan mulai dari fisik sampai aplikasi. Nah, tujuannya ini agar lebih mudah dalam merancang jaringan dan juga memecahkan masalah komunikasi.
Nah, OSI model ini ada beberapa layer. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, di sini itu perbedaan dari OSI model dan juga TCP/IP layer ini, yaitu TCP/IP itu versi praktisnya yang benar-benar digunakan dalam dunia nyata dan juga menjadi dasar dari internet. Layer TCP/IP sudah saya jelaskan pada materi sebelum-sebelumnya. Di TCP/IP layer, application, presentation, dan juga session itu menjadi satu layer, menjadi application, yaitu seperti di HTTP, DNS, DHCP, dan juga FTP. Nah, layer bawahnya yaitu transport, itu di TCP/IP juga sama, transport. Berikutnya, layer network di TCP/IP yaitu menjadi layer internet. Dan yang terakhir yaitu ada data link dan juga fisikal. Itu di TCP/IP adalah menjadi satu, network access. Nah, seperti saya sebutkan tadi, OSI model ini memiliki 7 layer. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Nah, di sini itu akan terjadi proses request dan juga respons antara user dan server. Ini menjadi penghubung langsung antara pengguna dengan jaringan. Nah, lapisan yang kedua yaitu presentation. Nah, di sini ibaratnya itu seperti penerjemah data sebelum dikirim atau setelah diterima. Ada compression, itu memperkecil ukuran data, encoding, dan juga encryption. Layer berikutnya yaitu session layer. Di sini fungsinya itu mengatur, memulai, dan juga mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Nah, contohnya itu ketika lagi video call. Nah, layer ini akan menjaga agar koneksi itu tetap stabil sampai menutup panggilan tersebut. Layer berikutnya yaitu transport layer. Nah, di sini itu fungsinya mengirim data agar sampai dengan benar dan juga urut. Di sini itu memakai protokol TCP dan juga UDP. Layer berikutnya yaitu network layer. Di sini fungsinya itu menentukan jalur terbaik agar data itu sampai ke tujuan. Di sini menggunakan protokol IP, ICMP, dan juga IPsec untuk keamanan data. Di sini data itu disebut paket di layer ini. Nah, layer berikutnya yaitu data link layer. Ini untuk menangani komunikasi antara perangkat di satu jaringan, misalnya komputer dengan router WiFi. Nah, berarti tugasnya di sini itu mengubah paket menjadi frames dan juga memastikan pengiriman bebas error antar perangkat dalam satu jaringan. Lapisan terakhir yaitu physical layer. Di sini fungsinya itu mengirimkan bit 0 dan 1 secara fisik melalui media seperti kabel atau gelombang radio. Nah, di dalam OSI ini ada proses encapsulation
atau proses pengiriman dari sistem 1 dan juga proses decapsulation atau proses penerimaan di sistem 2. Nah, sistemnya yaitu dari dari encapsulation itu dikirim dari atas ke bawah, dari layer ke-7 ke layer 1. Nah, sedangkan proses decapsulation itu sebaliknya, dari layer 1 ke layer 7. Begitu. Itu terjadi jika ada 2 dari sistem 1 ke sistem 2. Materi berikutnya yaitu perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada hub. Hub ini meneruskan data ke semua komputer di jaringan. Tapi di sini tuh bisa menyebabkan collision atau tabrakan data. Dan yang berikutnya, perangkat berikutnya yaitu switch. Switch ini lebih cerdas dari hub karena di sini switch itu hanya mengirim data ke tujuan yang benar. Ada 2 jenis, yang unmanageable dan juga manageable. Fitur manageable itu ada network monitoring, port security, access control, list, virtual private network, dan juga remote access. Yang berikutnya yaitu router. Nah, router ini menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dan mencari jalur terbaik. Kelebihan dari router ini adalah setiap port itu dapat berbeda jaringan. Begitu. Perangkat selanjutnya yaitu modem. Modem ini fungsinya itu mengubah sinyal digital menjadi analog agar bisa dikirim melalui kabel telepon atau fiber optik. Nah, perangkat berikutnya yaitu access point. Access point ini yang menyediakan koneksi nirkabel atau wifi. Nah, di sini ada 2 jenis, ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Biasanya itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5. Materi berikutnya yaitu jenis jaringan berdasarkan ukurannya. Nah, di sini ada 4 jenis jaringan. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. Nah, cakupannya ini jangkauannya itu sangat pendek, sekitar 10 meter. Contoh koneksinya itu seperti Bluetooth antar HP dan juga laptop. Yang jaringan kedua yaitu LAN, Local Area Network. Nah, LAN ini areanya terbatas seperti di gedung atau di kantor atau di satu kampus. Dan ini menggunakan kabel Ethernet atau Wi-Fi. Jaringan yang berikutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Nah, di sini itu cakupannya itu sudah dalam satu kota. Contohnya itu seperti jaringan dari kampus 1, kampus 2, dari UIN kampus 1, UIN kampus 2, dan juga kampus 3. Di sini itu menggunakan teknologi serat optik atau wireless broadband. Nah, jaringan yang paling luas yaitu WAN, Wide Area Network. Nah, di sini cakupannya itu sudah antar kota atau antar negara. Contohnya internet global. Nah, ini biasanya dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki cabang yang ada di berbagai negara. Nah, di sini teknologi yang digunakan itu juga sudah menggunakan satelit atau fiber optik.
Materi berikutnya yaitu media transmisi. Media transmisi itu ada dua. Yang pertama ini adalah media transmisi yang terpandu atau memakai kabel. Nah, ini ada tiga. Yang pertama, koaksial kabel. Nah, ini digunakan di topologi bus atau di topologi ring. Kelemahan koaksial kabel ini mudah terganggu sinyal dan juga jaraknya itu pendek, maksimal kurang lebih 30 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu kabel UTP atau STP, kepanjangannya Twistor Paid Cable. Nah, kabel ini adalah dua kabel yang dipilin untuk mengurangi gangguan agar tidak mudah terganggu. Nah, ini umumnya itu untuk jaringan LAN yang ada yang cakupannya satu gedung atau satu kantor begitu. Yang terakhir itu adalah fiber optik. Fiber optik ini adalah transmisi tercepat. Ini menggunakan cahaya dan juga tidak terpengaruh medan magnet. Tapi perlu alat khusus seperti splicer dan juga patch cord. Media transmisi yang kedua yaitu yang tidak terpandu atau nirkabel. Ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu WiFi. WiFi ini umum digunakan dan jaraknya itu yang menengah, maksimal kurang lebih 30 meter. Nah, yang selanjutnya ada microwave. Microwave ini transmisi jarak jauh tanpa kabel. Nah, yang selanjutnya adalah LiFi. LiFi ini menggunakan cahaya LED. Kecepatannya itu bisa mencapai 3,5 Gbps. Nah, yang selanjutnya ada infrared. Infrared ini menggunakan cahaya inframerah. Jadi tidak perlu alat khusus. Nah, yang terakhir ada satelit. Nah, satelit ini paling besar, ini menjangkau antar benua. Materi terakhir yaitu praktek terminasi kabel UTP. Tujuan praktek ini adalah membuat kabel jaringan LAN yang bisa digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, yang pertama itu siapkan alat dan bahannya. Ada kabel UTP, konektor RJ45, crimping tools, cutter, dan juga kabel texter. Nah, langkah pertama yaitu mengupas pelindung luar kabel UTP kurang lebih itu 2 cm menggunakan alatnya ya. Nah, setelah dikupas, kita mengurutkan warna sesuai standar T568A atau T568B. Contohnya, gambarnya seperti di PPT. Nah, itu diurutkan dan juga diluruskan. Ujungnya juga diratakan. Nah, setelah warnanya sudah urut, sudah lurus, dan juga sudah rata, kabel dimasukkan ke RJ45 dengan benar. Lalu menggunakan crimping tool untuk mengunci konektor tersebut menggunakan tang crimping. Nah, yang terakhir, jika kedua ujung kabel sudah dipasangkan dipasangkan RJ45 dan juga sudah dikunci menggunakan crimping tool. Nah, itu diuji dengan kabel texter.
alatnya itu seperti di gambar PPT. Nah, jika lampu menyala dengan urut, kanan dan kiri juga sama, dari 1, 2, 3 sampai selesai, itu berarti berhasil. Tapi jika ada yang berantakan atau menyalanya tidak urut, itu berarti belum berhasil atau kabelnya itu ada yang tidak urut. Nah, jadi itu adalah keseluruhan materi dari pertemuan 2 hingga materi 7. Nah, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer ini adalah hasil integrasi antara konsep komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga media transmisi. Semua komponen ini bekerja sama melalui protokol dan model komunikasi supaya data bisa dikirim dengan cepat, aman, dan juga akurat. Pemahaman teori seperti OSI dan juga TCP/IP dan praktik seperti terminasi kabel tadi itu menjadi dasar penting untuk membangun jaringan yang lebih kompleks di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.